lagi jadi ancaman. Mas, pakai masker yang benar. Jadi penting untuk saling mengingatkan, karena memutus rantai penyebaran COVID-19 bukan tugas perorangan, tapi tugas kita bersama. Ibu harus tahu saat beraktivitas di luar rumah harus menggunakan masker dan diiringi dengan kebiasaan hidup bersih agar memutus rantai penyebaran COVID-19. Saya masih ada tugas yang lain. Sampai jumpa. Kamu cantik, kamu lebih cantik kalau pakai masker. Stop! Bapak harus menjaga kebersihan dengan rajin-rajin mencuci tangan, pakai masker dengan benar, dan menjaga jarak. Eits, jangan menyentuh muka ketika tangan belum dibersihkan ya, Pak. Bagus. Ingat selalu jaga kesehatan ya, Pak. See you. Di masa adaptasi kebiasaan baru ini, bukan berarti COVID-19 telah hilang dan tidak lagi jadi ancaman. Mas, pakai masker yang benar. Jadi penting untuk saling mengingatkan, karena memutus rantai penyebaran COVID-19 bukan tugas perorangan, tapi tugas kita bersama. Ibu harus tahu saat beraktivitas di luar rumah harus menggunakan masker dan diiringi dengan kebiasaan hidup bersih agar memutus rantai penyebaran COVID-19. Saya masih ada tugas yang lain. Sampai jumpa. Kamu cantik, kamu lebih cantik kalau pakai masker. Stop! Bapak harus menjaga kebersihan dengan rajin-rajin mencuci tangan, pakai masker dengan benar, dan menjaga jarak. Eits, jangan menyentuh muka ketika tangan belum dibersihkan ya, Pak. Bagus. Ingat selalu jaga kesehatan ya, Pak. See you. Di masa adaptasi kebiasaan baru ini, bukan berarti COVID-19 telah hilang dan tidak lagi jadi ancaman. Mas, pakai masker yang benar. Jadi penting untuk saling mengingatkan, karena memutus rantai penyebaran COVID-19 bukan tugas perorangan, tapi tugas kita bersama.
sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat lahir menutup mata. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Lepaskan pelangi, takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi, takkan terikat waktu. Jangan pasti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Laskar pelangi, takkan terikat waktu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang sekali kita bertemu dalam acara yang luar biasa, yaitu acara Petundra alias acara pertunjukan rakyat. Wah, ini di hari Rabu tanggal 16 Maret 2022. Gimana kabarnya semua? Insya Allah baik dan semoga harus selalu bahagia ya. Tentunya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh yang sudah bergabung bersama kami secara daring, secara online. Saya jadi pengen menyapa nih, tapi sebelum menyapa izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Reni Risti, saya akan menjadi MC sekaligus moderator pada hari ini. Nah, saya dikasih bocoran siapa-siapa aja sih yang hari ini ikut daring, ikut bergabung bersama kita secara online di acara pertunjukan rakyat ini. Coba saya mau lihat seluruh teman-teman saya, seluruh peserta. Boleh? Oke, saya dapat bocoran nih, katanya pesertanya konon ini dari komunitas driver online. Wah, keren. Ada, coba siapa teman-teman di sini yang berasal dari project? Ada. Coba tunjuk tangannya yang dari project. Halo masnya semuanya, akang-akang, kan karena orang Sunda ya. Kemudian ada juga komunitas dari Ayo Gojek. Halo, selamat pagi Ayo Gojek. Kemudian ada juga dari Gojek. Halo, selamat pagi teman-teman dari Gojek. Ini saya sering banget naik Gojek nih kebetulan. Dan komunitas dari Grab. Wah, ini saya juga naik Grab banget, tadi pagi saya naik Grab soalnya. Halo semuanya. Dan komunitas dari Anterin Aja. Nah, itu dia, sudah kelihatan juga. Dan komunitas dari Maxim. Wah, luar biasa ya, semua peserta kita pada pagi hari ini benar-benar berbasis digital. Tapi kalau boleh ini secara saya ingin mengajak semua para peserta, boleh yuk diaktifkan kameranya biar saya juga bisa langsung bertegur sapa, biar saya juga bisa langsung melihat secara online. Wah, ini akang-akang, teteh-teteh ini lagi pada ngapain pagi-pagi? Jangan-jangan ini ada yang sambil mengasuh anaknya, atau jangan-jangan ada yang sambil nyari penumpang mungkin. Luar biasa sekali. Nah, ini sesuai banget ya dengan tema kita pada pagi hari ini. Temanya adalah adaptasi masyarakat terhadap pelayanan berbasis digital. Nggak bisa dipungkiri, ini semakin hari, kian hari ternyata kita semakin dekat dengan ruang digital. Bahkan di era pandemi 2 tahun belakangan kemarin, ini bukan semakin dekat lagi. Boleh dibilang 24 jam rasanya kita lebih memilih untuk ya udahlah ke ruang digital aja, smartphone aja, pakai gawai aja, aplikasinya di-download aja. Dari mulai aplikasi pelayanan pemerintahan, dari mulai belanja online, ini buat perempuan-perempuan saya yakin ini belanja online-nya mungkin kalau kemarin-kemarin memilih untuk ke mall, sekarang nggak usah lah, ke Tokopedia aja atau ke Shopee aja. Nah, atau pendidikan yang dulu-dulu mungkin harus les, tapi sekarang nggak usah karena ada aplikasi Ruang Guru dan lain sebagainya. Bahkan yang biasanya kita harus ke bank, transfer, ambil uang, sekarang nggak usah, ada M-Banking, semuanya bisa dilakukan hanya dengan genggaman. Wah, itu sebegitu kita dimudahkannya ya di ruang digital. Tapi tentunya ada satu hal ini yang perlu kita lakukan, yaitu beradaptasi. Karena bagaimanapun ruang digital itu kalau diibaratkan tuh kayak hutan rimba gitu. Semua ada, apa yang kita mau semua bisa. Tapi balik lagi, bijak nggak nih kita? Jangan-jangan gara-gara kita mendapat kemudahan, terus kita malah jadi belanja terus. Waduh, lebih dari sisi konsumtifnya malah lebih tinggi. Atau jangan-jangan gara-gara dapat kemudahan GoFoodin mulu, GrabFood mulu. Aduh, nggak apa-apa ya, itu kita sama-sama saling menguntungkan kalau kayak gitu. Wah, ini dia luar biasa, semuanya sudah on cam. Ayo kita dada-dada dulu. Halo semuanya, selamat pagi teman-teman. Ini dari Kabupaten Pandeglang semua ya. Kemarin saya dapat bocoran kalau dari Pandeglang itu sekarang itu udah banyak banget ternyata yang berprofesi sebagai ojek online. Wah, ini luar biasa sekali. Pastinya juga sangat amat membantu perekonomian di sana ya. Nanti mungkin boleh cerita-cerita di kolom chat sebagaimana sih animo masyarakat di sana dengan ojek online-nya. Wah, terima kasih atas semangatnya yang luar biasa. Izinkan saya juga ya untuk menyapa narasumber kita pada hari ini. Ada 3 narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama ada Bapak Rizky Natakusuma MSC. Beliau adalah anggota Komisi
Komisi 1 DPR RI fraksi Partai Demokrat. Selamat pagi Ariski. Oke baik, Ariskinya sedang persiapan, tidak apa-apa. Kemudian yang kedua ada Bapak Dr. Andes Wiryanta MA PhD. Beliau adalah Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Beliau juga sedang persiapan. Dan yang ketiga sudah ada Bapak Yosef Kurniawan Indarto selaku praktisi ekonomi digital. Selamat pagi Mas Yosef. Kalau yang ini nggak mungkin lagi persiapan karena sudah ada di samping saya. Boleh Mas Yosef dipakai dulu mic-nya, saya mau nanya sedikit aja. Kasih bocoran ke saya selaku praktisi ekonomi digital, berapa banyak aplikasi pelayanan yang ada di handphone Mas Yosef? To the point ya pertanyaannya. Berapa Mas kira-kira Mas? Ngitung nggak? Enggak sih. Enggak. Tapi punya apa aja? Banking, M-banking? Banking ada. M-banking ada. Aplikasi belanja? Ada. Ada. Aplikasi online, ojek online? Ada juga. Ada juga. Apa lagi yang punya? Peduli Lindungi mungkin. Oh itu mah pasti, kayaknya itu semua Wajib. yang paling anyar yang dimiliki oleh kita semua seluruh warga Indonesia ya, Peduli Lindungi. Itu yang terakhir di download? Iya. Oh. Enggak sih. Enggak, Enggak. udah lama. Atau yang terakhir di download boleh nggak? Kasih tahu ke kita, kasih tahu bocoran. Mungkin yang buat belanja mungkin. Oh, oke. Baru download buat belanja, luar biasa. Nanti kita bakalan ngobrol panjang lebar ya Mas Yosef tentunya. Dan kita akan memulai acara pada pagi hari ini tentunya dengan semangat nasionalisme. Untuk itu mari sama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta kami harapkan bersikap sempurna. Baru saja secara bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, itu lagu Indonesia Raya, sekalipun menyanyikannya secara virtual, tapi bagaimana semangatnya sampai di sana? Sampai, harus luar biasa, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, teman-teman saya sekalian, tidak afdol rasanya kalau kita tidak memulai acara dengan pembacaan doa. Untuk itu mari sama-sama kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Wah, ini saya ngintip tadi para peserta yang sudah bergabung bersama kami di acara pertunjukan rakyat ini, ternyata udah semakin banyak. Terima kasih sekali animonya, luar biasa sekali. Nanti kita bakalan ngelihat apa sih? Kita bakalan melihat banyak ya. Jadi nanti selain kita mendengarkan kata sambutan dari 3 narasumber hebat kita juga akan menyaksikan beberapa pertunjukan. Tadi sudah diawali dengan pertunjukan nyanyian dari Soul Kustik. Kemudian nanti kita juga akan
akan menyaksikan tarian-tarian yang luar biasa dan juga nanti ada guest star kita. Ada Bang Mongol dan juga ada Kak Jeremy Teti yang bakalan membahas wah kira-kira bagaimana ya kalau mereka berdua nih beradaptasi soal aplikasi-aplikasi digital di handphonenya. Nanti juga kita boleh tanya ya, mereka punya aplikasi apa aja nih di handphonenya. Dan kemudian nanti kalau misalnya itu jangan lupa juga aku punya sesuatu yang luar biasa. Jadi teman-teman boleh yuk kita untuk berkenalan juga. Ini ada gimana kalau teman-teman semuanya boleh memfollow narasumber kita yaitu Ariski Natakusuma, langsung aja stalking Instagramnya yaitu @rizkinatakusuma. Nanti kalau misalnya sudah follow boleh semuanya diposting kegiatan kita, keseruan kita hari ini ada apa aja. Yang berhasil nanti di repost bisa dapat door prize. Jangan lupa ya. Jadi yuk, ini mumpung masih di awal acara, boleh lo di follow karena saya yakin ini semua teman-teman pasti punya dong akun Instagram. Punya, tuh kan udah ngaku sama saya punya. Saya tunggu ya, saya tunggu bagaimana keseruan-keseruan yang memang teman-teman abadikan. Jangan lupa juga di mention ke Ariski, Instagramnya @rizkinatakusuma. Nanti siapa yang di repost akan mendapatkan hadiah yang luar biasa. Itu dia. Wah ini teman-teman, gimana nih? Udah semangat, seberapa semangat nih nerima nanti bakalan inputan-inputan karena saya dengar ini ojek online itu kalau boleh dibilang ini salah satu yang luar biasa yang memberikan dampak perubahan bagi banyak orang di luar sana, apalagi setelah pandemi yang semakin banyak orang kehilangan pekerjaan. Ternyata ojek online ini salah satu alternatif pekerjaan baru yang diminati banyak orang. Bahkan kalau boleh kita lihat di awal dulu mungkin banyak orang, banyak masyarakat di berbagai daerah yang menolak keberadaannya, tapi sekarang boleh lihat semuanya berbondong-bondong menggunakan aplikasi ini. Ini salah satu keberhasilan di ruang digital juga ya tentunya. Dan ditambah lagi ternyata mungkin kalau dulu kita nggak pernah kepikiran gitu bahwa ada salah satu merek taksi, kalau saya boleh sebut ini Bluebird, kita nggak pernah kepikiran kalau ternyata bisa loh berkolaborasi di ruang digital dengan Gojek ya Mas Yosef ya. Dan ternyata itu juga berhasil, berarti salah satu kemajuan yang diciptakan oleh masyarakat Indonesia adalah kolaborasi di ruang digital. Nanti kita doakan saja ya, ini kedepannya semoga banyak pelayanan digital untuk masyarakat yang pada akhirnya juga membawa dampak tidak hanya dari segi ekonomi tapi juga bisa membawa dampak untuk kesejahteraan juga masyarakatnya. Luar biasa. Ini kita sambil menunggu narasumber-narasumber hebat kita, saya pengen sekali lagi ini buat teman-teman semua jangan lupa nanti kita teman-teman ini boleh ya mengabadikan seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini sampai dengan selesai nanti. Jangan lupa diposting di Instagram, mention narasumber kita yaitu @rizki Natakusuma. Ini boleh langsung dicek sekarang, di follow jangan lupa juga. Kemudian nanti siapapun yang di repost akan mendapatkan hadiah yang luar biasa. Wah itu dia, saya udah ngintip ini pagi-pagi. Ternyata ada loh yang nonton bareng, luar biasa sekali. Halo yang nonton bareng, saya tadi ngelihat ini ada satu handphone digunakan oleh beberapa orang. Wah seru ya, nobar ya. Nih inilah kemudahan di ruang digital. Mungkin kalau dulu-dulu kita nggak pernah bisa kepikiran kalau yang satu di Jakarta, yang satu di Pandeglang, yang satu di wilayah Jawa Barat mana gitu. Tapi ternyata kita bisa terhubung di satu waktu yang sama. Kita bisa mengadakan acara yang luar biasa lewat online, lewat digital. Wah ini luar biasa. Gimana teman-teman? Pastinya semangat ya. Semangat. Ini izinkan saya. Oke sebentar. Nggak kelihatan. Oke, jadi izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara pada hari ini. Jadi nanti acaranya pada hari ini adalah teman-teman, ini nanti kita akan mendengarkan kata sambutan dari 3 narasumber hebat kita. Kemudian kita juga akan mendengarkan nyanyian-nyanyian lagu daerah yang akan dibawakan oleh Soul Kustik. Nanti juga kita akan melihat penampilan yang luar biasa yaitu tarian dari
tarian dari Sanggar Pamanarasa yaitu tarian Rampak Beduk, dan nanti kita juga bakalan melihat penampilan dari dua gestar kita, ada Bang Mongol dan juga ada Kak Jeremy Teti, dan juga nanti kita akan tanya jawab, tapi saya yang mewakili ya, tanya jawab kepada narasumber-narasumber hebat kita pada hari ini. Dan tentunya acara ini tidak akan terselenggara dengan baik tanpa adanya kerjasama yang luar biasa dari Kominfo khususnya IKP dengan DPR RI. Untuk itu mari sama-sama kita saksikan dulu video yang satu ini. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Ini dulu. Kalau sekarang, semua serba digital. Non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. 20 tahun bukan perjalanan yang singkat. Inovasi terbaik bagi negeri terus dilahirkan. Menghubungkan Nusantara dengan terus mendorong penggelaran konektivitas yang merata di seluruh penjuru tanah air. Inisiasi cerdas mewujudkan pemerintahan berbasis digital. Memanfaatkan ekonomi digital dengan turut mendukung pengembangan roadmap e-commerce dan menjadikan produk dalam negeri sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Melahirkan generasi penerus bangsa yang makin cakep digital. Kementerian Kominfo terus membawa setiap langkahnya menjadi lebih progresif, futuristik, melalui program yang transformatif untuk mewujudkan Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. "20 tahun bukan perjalanan yang singkat. Inovasi terbaik bagi negeri terus dilahirkan untuk mewujudkan Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Ini dulu. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Kini terkoneksi. 20 tahun bukan perjalanan yang singkat. Inovasi terbaik bagi negeri terus dilahirkan untuk mewujudkan Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi.
Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi, bener banget itu. Memang sekarang semuanya hampir orang pasti udah pegang gawai, udah pegang smartphone, pasti udah terkoneksi sama ruang digital, sama internet. Bahkan ini sesuai dengan data terakhir yang saya ketahui kemarin, ini pengguna internet aktif di Indonesia tuh 202 juta orang. Wah, luar biasa. Sementara pengguna media sosial yang aktif itu 170 juta orang. Itu dia menandakan bagaimana Indonesia udah kian makin kenal oleh ruang digital. Saya jadi pengen nanya nih sama Mas Yosef. Mas Yosef, nah ini selaku praktisi bisnis digital, ekonomi digital, boleh nggak sih menurut Mas Yosef sendiri ini ngelihat segitu orang banyaknya nih masyarakat Indonesia udah semakin dekat dengan ruang digital, perekonomiannya ikut terbantu nggak sih belakangan ini terutama di era pandemi? Terbantu sih kalau belakangan ini. Jadi kayak lebih dimudahkan gitu kan. Kalau apa sekarang? Oke, Mas Yosef tuh ada data nggak sih dari sekian banyak yang masyarakat lakukan gitu di ruang digital gitu, mereka tuh lebih sekarang ini cenderungnya itu lebih banyak yang kalau misalnya soal berbelanja nih ya, berjualan deh atau berdagang gitu, mereka lebih fokusnya ke offline atau sekarang rata-rata udah semuanya tuh online atau gimana? Sekarang hampir rata-rata semua udah online sih. Wah, itu dia ya, berarti tandanya memang ini masyarakat Indonesia udah mulai beradaptasi dengan baik ya. Iya. Wah, kita doakan saja nih, ini gara-gara bisnisnya sudah mulai merambah ke online. Kenapa harus online? Karena jauh lebih murah atau seperti apa? Lebih efisien sih mungkin. Oh, itu salah satu jawabannya, benar-benar lebih efisien itu ya, jadi membuat orang memilih. Karena mungkin kalau bisnis offline harus punya ruko, harus punya barang-barangnya dipajang di etalase yang budgetnya jauh lebih banyak, lebih tinggi, betul. Sementara kalau misalnya bisnisnya online di rumah aja cukup. Banyak orang yang curiga, kamu jangan-jangan gimana pesugihan, padahal enggak, bisnis online ya. Luar biasa, nanti kita akan ngobrol panjang lebar dengan Mas Yosef ya, Mas Yosef ya. Namun sebelumnya mari sama-sama kita saksikan terlebih dahulu, ini dia Soul Acoustic. Mentari pagi, sinering
Itu dia satu persembahan lagu yang dibawakan oleh Sol Kustik, Oh Negeriku. Wah, ini sekarang kita lanjut ke acara berikutnya, itu mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari narasumber kita. Sudah bergabung bersama kami yaitu Bapak Dr. Andes Wiryanta MA PhD. Beliau adalah Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selamat pagi menjelang siang Pak Wiryanta. Ya, selamat pagi Mbak Remi Rici. Gimana Sehat selalu Pak? Wah, ini sepertinya sedang dalam perjalanan Pak. Iya, saya sudah mau ke rumah ini di Solo. Oh baik, Pak silakan Pak, tanpa berbasa-basi dan panjang lebar lagi dari saya, silakan untuk memberikan kata sambutannya Pak. Ya, baik, terima kasih Saudari Rimi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan keynote speech pada acara pada pagi hari ini ya, yang bertemakan adaptasi masyarakat terhadap pelayanan berbasis digital pada tanggal 16 Maret tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera atas kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Rizky Natakusumah MSc, beliau adalah anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari fraksi Partai Demokrat. Yang kami hormati ini Mas Yosef Kurniawan Indarto, praktisi ekonomi digital. Tentu kami ulangi lagi, yang saya banggakan moderator atau pembawa acara Remi Rici, dan juga panitia penyelenggara yang telah mensukseskan acara ini. Dan tak kalah penting, yang kami banggakan saudara Bapak Ibu sekalian, adik-adik saya, para peserta webinar baik secara luring maupun secara daring. Tentu sebagaimana kita umat yang beragama, kita patut mengucapkan puji dan syukur telah diberikan nikmat sehat untuk dapat beraktivitas pada kegiatan yang baik ini. Di samping itu, tentu kami juga patut berbangga hanya pada kesempatan yang baik ini Bapak Rizky Natakusumah bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Komisi 1 bekerja bersama-sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan acara diseminasi informasi dalam bentuk petundra ini. Sebagaimana tema yang tadi disebutkan, adaptasi masyarakat terhadap pelayanan berbasis digital. Ya, kita tahu bahwasanya tadi disebutkan oleh Mas Yosef, saya mendengar dengan baik ya, itu kunci daripada digital ekonomi ya. Digital ekonomi itu sebetulnya bentuk daripada disruptif ya, disruptif kemudian berubah menjadi disruptif inovatif ya. Disinilah yang ekonomi atau perusahaan-perusahaan yang konvensional dulunya itu diisi oleh perusahaan ataupun company yang mengisi ceruk yang sebelumnya tidak terpikirkan atau tidak menjadi bagian daripada perusahaan-perusahaan konvensional yang besar-besar itu. Nah, inilah ya merambah kemana-mana, baik itu dalam bidang keuangan atau perbankan, pendidikan, kemudian logistik, dan banyak lagi itu terjadi, termasuk transportasi tadi disebutkan oleh saudari moderator ya. Nah, ini luar biasa kalau kita mengenal transportasi yang konvensional. Kita kenal itu dulu
kita kenal ya sampai sekarang, misalnya Bluebird itu taksi ya, itu meskipun itu sekarang juga mereka di Bluebird itu juga sudah masuk ke dalam dunia digital, tetapi muncul yang namanya ada namanya Grab, Gojek dan sebagainya, atau yang model taksi dan sebagainya. Ini sebetulnya perubahan yang luar biasa. Sebetulnya apakah misalnya ini Gojek atau Grab itu adalah perusahaan transportasi? No, bukan. Itu hanya aplikasi. Yang karena mereka tidak punya itu kendaraan mobil atau motor, enggak, itu milik masyarakat. Dan itulah semacam pemberdayaan di tengah-tengah masyarakat. Mereka bukan apa-apa, hanya sekedar aplikasi. Inilah yang menjadi resource yang luar biasa, itu adalah di tengah-tengah masyarakat. Itulah yang berubah, yang namanya prosumen. Jadi kita semua itu sudah tatanan ekonomi baru itu terbentuk di dalam era yang semacam ini. Ini kunci daripada pelayanan-pelayanan yang kita peroleh di era digital ini. Namun demikian, era digital itu juga rentan. Karena aplikasi-aplikasi itu hampir semua itu berbasis datangnya dari luar, sehingga kita juga harus berhati-hati dalam rangka menerapkan atau memanfaatkan hal tersebut. Itu yang dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wiryanta atas keynote speech-nya yang luar biasa. Jadi tatanan ekonomi kita tuh memang berubah seiring berjalannya waktu di ruang digital. Jadi karena pemanfaatan ruang digital semakin maksimal, makanya banyak orang-orang yang sudah bergeser nih sekarang. Jadi melakukan kegiatan bisnisnya udah lewat basis digital semua. Terima kasih Pak yang luar biasa. Dan kali ini kita juga akan mendengar kata sambutan dari narasumber kita yang lainnya, yang dari tadi udah saya tanya-tanya di awal. Langsung saja kita sambut. Ini dia kata sambutan dari Mas Yosef Kurniawan Indarto selaku praktisi ekonomi digital. Silahkan Mas. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman, pagi menjelang siang ya ini ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan hidayahnya kita diberikan kesempatan pada hari ini dalam acara pertunjukan rakyat yang bertemakan adaptasi terhadap pelayanan digital. Yang saya hormati Bapak Rizky Natakusuma sebagai anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Partai Demokrat, dan yang saya hormati Bapak Wiryanta sebagai Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Mungkin terima kasih aja atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya gitu, yang dipercayakan kepada saya untuk melakukan diskusi santai mungkin ya pada hari ini. Sekian. Oke, baik, terima kasih. Itu dia tadi kata sambutan dari Mas Yosef. Nanti saya akan bakalan tanya-tanya lagi, bakalan diskusi santai seperti yang tadi beliau bilang, tapi nanti ya di akhir acara. Dan kalau tadi kita sudah mendengarkan 3 lagu yang dibawakan oleh Soulcoustic dengan sangat amat epic. Seperti yang tadi saya bilang, tidak hanya ada musik tapi juga ada pagelaran tari. Untuk itu ini saya akan langsung memanggil teman-teman saya dari Sanggar Pamanah Rasa yang akan mempertunjukkan ini kesenian Rampak Beduk. Saya sedikit bercerita, jadi Rampak Beduk ini adalah sebuah kesenian dari Kabupaten Pandeglang, Banten. Ini keunikannya dari Rampak Beduk ini adalah nuansa nada Islami di setiap pertunjukan yang digelar. Ini salah satu warisan leluhur ya yang memiliki corak budaya yang kuat sampai dengan sekarang. Namun sebelum penampilan dari Sanggar Pamanah Rasa, mari sama-sama kita saksikan video yang satu ini. Menghubungkan Nusantara dengan terus mendorong penggelaran konektivitas yang merata di seluruh penjuru tanah air. Inisiasi cerdas mewujudkan pemerintahan berbasis digital. Memanfaatkan ekonomi digital dengan turut mendukung pengembangan roadmap e-commerce dan menjadikan produk dalam negeri sebagai tuan rumah di negeri sendiri.
melahirkan generasi penerus bangsa yang makin cakap digital untuk mewujudkan Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. 20 tahun bukan perjalanan yang singkat. Inovasi terbaik bagi negeri terus dilahirkan. Menghubungkan Nusantara dengan terus mendorong penggelaran konektivitas yang merata di seluruh penjuru tanah air. Inisiasi cerdas mewujudkan pemerintahan berbasis digital. Memanfaatkan ekonomi digital dengan turut mendukung pengembangan roadmap e-commerce dan menjadikan produk dalam negeri sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Melahirkan generasi penerus bangsa yang makin cakap digital. Kementerian Kominfo terus membawa setiap langkahnya menjadi lebih progresif, futuristik, melalui program yang transformatif untuk mewujudkan Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. "20 tahun bukan perjalanan yang singkat. Inovasi terbaik bagi negeri terus dilahirkan untuk mewujudkan Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju." Menghubungkan Nusantara dengan terus mendorong penggelaran konektivitas yang merata di seluruh penjuru tanah air. Inisiasi cerdas mewujudkan pemerintahan berbasis digital. Memanfaatkan ekonomi digital dengan turut mendukung pengembangan roadmap e-commerce dan menjadikan produk dalam negeri sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Melahirkan generasi penerus bangsa yang makin cakap digital untuk mewujudkan Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Ini dia penampilan dari Sanggar Pamana Rasa, tarian Rampak Beduk. Saya dina susah demi wanci satu mena coba ya dina rugi iwanu iman iwanu soleh muslim wasiatan dina bebeneran iman, iwan
Luar biasa, itu dia penampilan dari Sanggar Pamanah Rasa tentang Rampak Beduk. Jujur ya, mereka yang nari, saya yang deg-degan, itu sampai naik ke atas beduk luar biasa. Tapi saya salut, patut mengapresiasi ini kepada Sanggar Pamanah Rasa karena semuanya anak muda. Terima kasih banyak masih melestarikan kebudayaan ini khas dari Pandeglang, Banten. Kalau bukan mereka anak-anak muda nanti bisa jadi punah. Tapi untungnya masih ada mereka-mereka anak muda yang mau untuk berkesenian, berkebudayaan yang luar biasa dan akhirnya kita bisa menyaksikan rangkaian tadi tarian dari Rampak Beduk. Nah, memang ini tadi seperti yang saya bilang bahwa ini adalah tarian khas Pandeglang, Banten, di mana ini ada nuansa Islami di dalamnya, makanya ada beduknya juga. Tadi juga nyanyiannya itu nyanyian nuansa Islami. Wah, kita beri tepuk tangan secara virtual yuk untuk Sanggar Pamanah Rasa dari Rampak Beduk yang sudah ditarikan tadi, luar biasa sekali. Gimana ini para peserta, semuanya terhibur nggak? Pastinya ya. Hayo sekarang aku sama saya. Ini semua yang sudah bergabung secara online sudah ada belum yang memposting kegiatan hari ini, kegiatan pagi sampai dengan siang nanti. Ayo posting. Kenapa saya mengajak semua teman-teman posting? Karena ini bagi yang postingannya nanti di repost sama Ariski itu bisa dapat hadiah yang menarik. Jadi jangan lupa ya. Caranya gimana? Caranya yang pertama jangan lupa untuk mention Ariski dulu di Instagramnya beliau. Instagramnya adalah @rizkinatakusuma. Kalau sudah memfollow kemudian boleh ini yuk sama-sama kita gali kreativitas kita. Sama-sama teman-teman memposting kegiatan keseruan hari ini, boleh apa aja. Mungkin tadi teman-teman ada yang ngerekam pas lagi tari-tariannya, boleh diposting. Atau pas lagi pertunjukan musiknya juga boleh diposting. Atau pas narasumbernya memberikan masukan-masukan, memberikan keynote speech dan kata sambutan juga boleh diposting. Apapun ya, nanti siapapun yang di repost bisa dapat hadiah menarik. Waduh, udah dapat insight yang luar biasa dari para narasumber, plus dapat hadiah juga, plus dapat pertunjukan seputar tentang kebudayaan khas Nusantara. Ini kebudayaan terutama di khasnya Kabupaten Pandeglang. Siapa coba yang gak suka? Ini ya, saya di sini tadi sampai berinding loh ngelihat mereka-mereka dengan semangat memberikan pertunjukan yang luar biasa. Saya yakin ini teman-teman yang sedang menyaksikan di rumah secara virtual juga pasti sama ya, bangga banget jadi masyarakat, jadi warga negara Indonesia dengan beragam kebudayaan yang luar biasa. Tadi penarinya yang cewek-cewek gelis-gelis pisan, yang cowok-cowoknya menikah sepisan. Waduh, saya langsung bisa bahasa Sunda nih ngomong-ngomong. Gara-gara ngomongnya sama teman-teman saya dari Kabupaten Pandeglang. Baik, ini saya sekarang mau ke Mas Yosef dulu deh. Boleh ya Mas Yosef ya? Saya mau nanya sedikit nih Mas. Jadi saya jadi penasaran, Mas Yosef selaku praktisi ekonomi digital, sebenarnya kan tadi udah dikasih tahu tuh sama Pak Wiryanta bahwa ini udah saatnya nih masyarakat tuh semua beradaptasi. Mas Yosef juga tadi bilang ini tuh lebih efisien loh kalau kita bisa menjalankan ini segala sesuatunya tentang ekonomi digital. Tapi saya jadi penasaran, sebenarnya mungkin saya pernah mendengar kata-kata kayak gini, kalau anak muda dikasih laptop nggak usah diajarin, itu mereka udah pintar sendiri. Kalau orang tua dikasih laptop mereka harus kursus. Nah ini kan masalahnya pelaku ekonomi itu kan gak cuma anak muda, tapi orang-orang tua juga pengen pasti nih masuk ke ruang digital, pengen juga beradaptasi yang baik, yang harus dipersiapkan bagi mereka-mereka mungkin generasi old, kita bilangnya baby boomers ya bilangnya. Itu harus apa? Harus mempersiapkan apa aja? Silakan Mas Yosef. Mungkin kalau persiapan sih umum ya kali. Jadi kayak misal kan anaknya mungkin bisa nanya lewat anaknya atau teman-temannya, kan biasanya kan kalau sekarang kan ibu-ibu atau bapak pada punya grup WhatsApp misal. Nah, jadi pada bisa sharing di situ mungkin. Oke, jadi sebenarnya jualan itu nggak perlu jauh-jauh langsung ke orang berpikir aduh jualan harus di marketplace gitu, nggak mesti kayak gitu ya Mas ya ternyata. Tadi udah dikasih bocoran tuh, jualan aja dulu misalnya nanya sama anaknya di WhatsApp grup, tapi habis itu sambil jualan. Nah, bisa juga kan. Tapi Mas Yosef satu lagi, yang paling mendasar perbedaan antara berekonomi secara dunia nyata gitu sama ruang digital, ada nggak sih Mas? Perbedaan.
Kalau perbedaan sih pasti ada ya. Apa tuh? Kalau misal kayak misal jualan aja deh. Kalau dengan pelayanan berbasis digital ini, kayak kita nggak harus keluar rumah gitu buat ini. Terus kita cuma tinggal bisa sambil tiduran, duduk santai di depan rumah gitu sambil scroll, lihat barang yang mau kita beli. Atau misal pesan makan, ya kayak cukup dari rumah itu beda sih. Oke, jadi memang benar-benar kerasa kalau kita tuh lebih dimudahkan ya di ruang digital seperti sekarang. Kalau saya secara pribadi, nih Mas Yosep, saya tuh seneng banget perempuan biasa belanja di marketplace tuh saya seneng banget. Apalagi sekarang nih emak-emak minyak goreng itu susah banget Mas. Saya nyari ke berbagai minimarket yang di dekat rumah itu susah banget. Saya bisa dapat di marketplace. Nah itu salah satu kemudahan, tahu gitu saya dari kemarin aja belanja di marketplace. Terus kalau dari mungkin kalau bapak-bapak gitu nggak pernah kepikiran beli perlengkapan motor misalnya, tiba-tiba harus belanjanya nggak usah secara langsung. Kalau Mas Yosep sendiri paling seneng menggunakan aplikasi apa di handphone? Jangan bilang M-Banking Mas, karena saya juga suka. Karena semuanya pakai itu ya? Iya, ada nggak Mas aplikasi favorit? Favorit sih, kalau sebut merek apa kan? Nggak apa-apa. Kayak GoFood gitu sih, GoFood atau Shopee Food gitu. Oke, benar. Pesan makan aja. Iya, jadi kalau dulu mungkin dapur cuma satu, sekarang dapurnya di mana-mana ya Mas ya, karena udah bisa pesen langsung GoFood. Sama itu juga saya. Tapi gini, kalau di antara aplikasi-aplikasi yang Mas Yosep punya, ini kan karena kita ngomonginnya tentang ruang digital ya Mas. Ada nggak sih yang pada akhirnya Mas Yosep ngerasa kayaknya nih nggak butuh banget gitu, jadi di delete aja gitu. Kalau saya dulu saya punya aplikasi apa ya? Ini dulu saya punya cam scanner karena saya nggak punya scanner, terus tiba-tiba saya itu, tapi pada akhirnya nggak saya gunain lagi. Ada nggak Mas yang suka kayak gitu? Enggak sih kayaknya. Enggak ya? Enggak ada. Berarti benar-benar semua yang ada di handphone itu memang aplikasi yang berguna. Beda sama saya, berarti saya main asal download aja. Oke, baiklah kayak gitu. Terima kasih Mas Yosep, nanti kita bakalan ngobrol lagi. Nah, sekarang kalau tadi seperti yang saya tadi bilang, ini enggak cuma pertunjukan musik, enggak cuma pertunjukan tadi tarian, saya juga punya 2 guest star yang bakalan bercerita tentang apa ya, saya juga nggak tahu mereka mau cerita apa, jadi langsung saja sama-sama kita sambut. Ini dia penampilan dari Bang Mongol dan Kak Jeremy Teti. Iya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pengen goyang deh gini. Ternyata maunya. Iya Mang, digoyang Mang. Bisa ya Bang. Udah nyala belum? Udah nyala belum? Udah. Udah semuanya. Tes. Udah. MC wedding kepada kedua mempelai untuk foto bersama. Sekarang kan kita ngebahasnya ini Bang, tentang namanya minyak goreng. Digital. Minyak goreng. Kan lagi rame minyak goreng. Ya biarin aja, nanti polisi yang nangkep tengkulaknya. Spekulan. Dia yang nimbun, ciduk-ciduk. Berani. Ya harus. Demi warga negara yang baik dan benar. Emak yang ngantri berkilo-kilometer. Mongol kasih tahu ya. Adam dan Hawa di Taman Eden itu mereka nggak pernah ngegoreng ikan. Terus? Karena ikannya baru dibikin sepasang. Kalau dia goreng yang satu, habis ikannya. Betul. Jadi mereka hanya makan dedaunan, vegetarian jadinya. Jadi kita kembali ke alam gitu. Nggak apa-apa dong. Jadi kita go green, makan daun-daun. Ya nggak apa-apa. Coba lu lihat, sapi itu kalau nggak dipotong umur panjang loh. Iya kan? Iya, tapi kan betul. sekarang kita bicara tentang digitalisasi. Ulang lagi. Digital. Ya kan, digitalisasi. Pelayanan berbasis digital. Sekarang tuh kita kalau mau ke bandara nih ya kan, mau rapid antigen dulu nih, rapid. Ya kan, sebelum sekarang udah nggak ada lagi. Karena kita harus download dulu. Peduli lindungi. Iya, ya kan sekarang lu punya duit 10M. Abang masuk mall. Nggak punya peduli lindungi, nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Tapi kita punya peduli lindungi. Lewat basement. Lewat mana? Lewat basement. Nggak boleh Bang. Jangan mengizinkan hal-hal yang di luar batas kewajaran terjadi di bangsa kita. Tahu-tahu dia bawa virus terus masuk ke mall. Kalau virus kekayaan boleh ya?
Ya itu mah ngepet bang. Tapi kan kalau namanya digitalisasi tentang namanya pelayanan bang, publik. itu harus. Iya dong, sekarang udah banyak kan di mana-mana kan kita hanya modal kartu nggak perlu bawa uang Iya cash bang kan. ya. Jadi itu meminimalisir korupsi. Bukan korupsi. Apa sih? Kecurian bang. Iya pencurian. Kalau abang bawa duit isi duit 15 juta, ditodong di pinggir jalan hilang. Tapi kalau pakai kartu dia kan nggak tahu passwordnya. aman. Kasih aja bang Iya, sama baru KTP-nya. Berapa sih nomor PIN-nya nih? Sesuai tanggal lahir, bulan lahir di KTP. Makanya jangan seperti itu. Jangan pernah. Saya PIN ATM Mongol adalah tanggal putus, tahun putus sama pasangan gua. Hari pacar yang mana? Nah itu permasalahan. Oh yang di Bali. Sekarang. Gini loh bang. Bangsawan Bali. Basis digital ini adalah semua udah menggunakan. Seminggu di Bali, 2 minggu di Bali. Datang sini sehari cuma gini. Ntar lagi balik lagi ke Bali. Abang mohon maaf apa loh. sih di Bali? Abang itu kan pembawa berita anchor, bukan tukang gosip kan? Juga. Oh presenter gosip perangkap. juga. Gue apa aja. Yang Selama? Cuan. Wow. Sama kayak gua ada stand up di mana aja yang penting duit masuk. Betul, ya kan. Orang sudah. mati juga gua jabanin. Apa? Stand up di orang mati udah 4 kali loh bang. Serius? Ya Gua udah. MC udah pernah. Di orang meninggal. Betul. Ya ini gua stand up bang. Masa Ada stand up sedih. Nggak ada dong. Nggak ada di Gua Indonesia. kita lagi melayat turut berduka cita atas meninggal Bapak ya Bu. Pokoknya semoga Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Tahu MC kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Gue langsung lihat jenazahnya. Oh Tuhan, disuruh ketawa orang mati. Gue kan bingung bang. Gue sumpah demi Tuhan pucat itu bang. Gue stand up depan presiden gak pucat bang. Tapi di orang mati gue pucat. Takut dia ketawa. Ketawa gimana? Tapi ternyata ketawa bang. Serius? Anaknya yang ngomong, tangan bapaknya pindah. Tadinya tangannya di dada, dia turun di bawah. Dia nahan bang. Bubar. Iya kan, tapi kan bicara digital tuh bang, sekarang tuh media sosial tuh juga kita harus aware. Kita juga harus hati-hati. Menggunakan kebebasan digital itu bukan berarti kebablasan. Kebebasan dan kebablasan itu beda bang. Iya tahu, masalah kebablasan itu yang sekarang lebih Iya, sering. kebablasan tuh banyak berita hoax tanpa sumber berita yang layak, yang jelas tahu-tahu nyebar. Langsung diviralkan, Nah, dipublikasi. nah. Jadi sebaiknya sebelum Nggak sharing boleh. harus disaring dulu. Betul. Ya enggak? Jadi saring karena sebelum sharing. Kalau kita sharing ya, menseringkan berita yang tanpa sumber yang jelas, membuat masyarakat panik, itu dalam dunia ekonomi berbahaya bang. Berbahayanya gimana? 98 itu terjadi karena kepanikan masyarakat, Indonesia jadi kolaps. Tahun 98. Yoi, orang mengambil uang melebihi ambang batas. Itu Sedangkan namanya, duit di bank yang dicetak dikit bang. Iya, ATM kan cuma isi 400 juta kan satu ATM per hari. Nah, diras. Nah. Aku termasuk orang yang ikut ras. Wah. Karena aku gak ada duit. Dan gue pinjam Ira Kusno 40.000 buat beli makan. Gue gak dapat, gue udah antri panjang-panjang, ATM-nya kosong. Nah justru karena kepanikan itu. Gue alamin tuh. Nah itu nggak boleh bang. Jadi digital kalau ini. Kalau ada duit mau makan apa? Mau nasi kotak di kantor tiap hari. Maksudnya adalah jangan nyebarin berita yang tidak akurat. Biar tidak jadi panik. Jangan membuat panik ya. Iya dong. Gue baca Jakarta akan tsunami. Lagi mana tsunami, orang di PIK sono lagi bangun. Di sana udah tulis 100 tahun tidak akan banjir. Jadi kan maksudnya jangan gampang, apalagi sekarang dalam hal ekonomi bang. Sekarang kalau kita punya mobile banking di handphone juga jaga baik-baik. Jangan taruh nomor-nomor yang berhubungan dengan tanggal, bulan dan tahun lahir. Berisiko tinggi. Betul. Mudah di handphone dititip ya. Nah, awas. Nggak usah dititip bang. Kita kadang kan ketinggalan. Ada orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan hal tersebut, hilang duit kita. Terpaksa besoknya kita jual ginjal. Jangan sampai jual ginjal. Jual dulu yang ini. Sorry. Ulala. Ini bang, asli? Iya asli dah bang. Sampai pejabat mana yang kasih? Saya tuh kalau pakai aksesoris harus eslong. Hanya Tuhan dan Pegadaian yang tahu. Kalau gue pakai begini wajar bang. Hotman Paris itu adalah pengacara termahal Indonesia. Saya stand up komedi termahal di Indonesia. Tepuk tangan ya semuanya. Kan? Perbedaannya simple. Bang Hotman paling belinya di Plaza Indonesia. Pasar Baru ngekrumnya.
Dan yang penting mangkilat di televisi. Iya tuh. Oleh sebab itu gua nggak pernah bawa minyak wangi, Bang. Kenapa? Karena kalau semprot di leher takutnya hijau. Ketahuan palsunya. Kelihatan kayak orang sakit kanker. Tapi kan kalau ekonomi digital itu sekarang harus wajib. Semua orang yang punya usaha dalam dunia ekonomi harus punya media sosial. Media sosial untuk Yoi marketingnya. Yoi. Ya terutama untuk pengusaha-pengusaha Promo UMKM, boleh, ya. promo. Dan buat jualan, teman-teman yang marketing. punya subscribe di atas 1 juta, kalau bisa UMKM gratis promonya. Betul sebenarnya Apa kayak nama bahasanya? gitu. Endorse-nya gratis. Iya gratis karena UMKM modal 2 juta lu minta bayaran 2 juta sekali posting. Kasihan lah. Ginjal hilang dong. Betul. Tapi warungnya ada. Jadi kalau bisa gratis, Bang. Kan kita saling membantu. Dia bantu kita bantu iya, dia. apalagi bantu promosikan khusus yang produk-produknya. udah verify, yang udah ijo-ijo itu bantulah. Saya juga begitu, Bang. Mulai besok gue akan postingin UMKM yang di Kalimantan area. Free banget, Bang. Karena buat gue saatnya kita saling membantu. Saling mempromosi. Karena kalau kita nanti ke Kalimantan, tahu dianterin makanan. Dijemput dari bandara. Jenazah dijemput. Jangan, lu kalau ngomong suka tentang kematian gue ngeri ya. Masalahnya gue jujur aja ya teman-teman semuanya yang ada di Zoom maupun di Bang Jeremy Teti inilah salah satu artis yang membuat Mongol tuh suka terpesona dengan baju yang dipakai. Selalu berunsur Indonesia banget loh. Ini dari NTT loh. Desainernya apa? Orang Surabaya. Dokter estetika kulit dan dokter estetika bisa bikin baju. Bisa. Jangankan baju, muka orang aja muka dibikin. Aja dipermak, masalahnya Bang, saya juga pingin cantik seperti MC kita. Pingin cantik. Pingin cantik seperti MC-nya. Maksudnya kan mau pakai blush on. Putih, ya kan? Gue pingin Bang hidung gue dimancungin. Iya, lu kalau biar pakai masker nggak turun-turun dulu. Bukan begitu, kacamata kalau taruh sini taruhnya di bawah Bang, kayak orang jualan toko. Kacamatanya di kepala. Iya, karena kebetulan memang otaknya juga minus Bang, jadi ditaruh di atas ya. Takut live begini ngomong jorok kan bahaya Bang. Jadi gue kacamatain gitu. Cuman gue taunya Tuhan tahu gue pesek Bang. Jadi gue nggak pingin rombak. Takutnya pas gue mancung ditabrak bajai meninggal. Jangan sampai. Terus gue bilang Tuhan kok Mongol mati? Tuhan dari atas bilang, oh itu Lungol, ya ampun gue lupa. Karena taunya gue pesek. Jadi buat teman-teman semua di rumah, gunakan yang berbau digital dengan cara yang elegan. Dan sekarang kan rata-rata hampir semua orang kan, ya mak-mak di rumah aja semua punya Facebook, punya IG dan mak gue aja masih punya Friendster. Friendster. Dia aja mainnya sekarang bukan main Instagram, tapi dia main pet. Pet masih kan dia udah bungkus. Udah bungkus. Ya gue nggak tahu berarti mak gue yang. Iya. Tadi ngobrolnya baru berdua aja, belum kenalan kan sama Pak Rizky Natakusuma? Ya. Belum kenalan secara langsung kan. Nah, gimana kalau sekarang nih Bang Mongol sama Kak Jeremy boleh menyapa langsung? Kenapa manggilnya beda-beda gua Bang dia Kak? Karena kalau dua-duanya Bang tuh jadi gimana gitu rasanya. Iya, Bang gitu ya. Iya, makanya mau Abang sama Kakak. BPR gitu, BKN. Oke. Jadi kita nanti akan menyapa siapa? Kita langsung aja nih menyapa karena kita udah terhubung. Nah, itu dia. Manggilnya AA kalau yang ini. Jadi semuanya beda. Jadi ada Bang Mongol, ada Kak Jeremy, ada AA Rizky. Aduh, assalamualaikum AA. Ya Allah, lukisan di belakang enggak? Waalaikumsalam Bang Mongol, Om Jeremy Teti ini idola saya dari saya kecil sampai sekarang ini alhamdulillah banget. Berarti Abang salah satu berkah jadi anggota DPR tuh bisa satu panggung sama orang-orang kayak Bang Mongol dan Om Jeremy Teti. Tapi Bang, AA sehat Alhamdulillah. Tadi kenapa lukisan belakang Bang? Ya maksudnya ya biasa Bang. Kita kan pecinta seni. Ya jadi di rumah lagi nggak ada lukisan. Ini lukisannya PSBY nih, nanti kalau Bang Mongol mau nanti datang ke salah satu exhibitionnya. Oh, kirain datangnya di Cikeas. Kan katanya. Iya Pak. Iya. Boleh Bang. Mongol kebetulan kita mampunya beli lukisan yang di Bali. 75.000. Tapi Bang sehat. Sekarang kegiatan apa Bang? Ini kita mau ngomongin apa ya sama beliau? Kan ini
temanya kita hari ini tentang adaptasi terhadap pelayanan berbasis digital. Mungkin boleh nanya-nanya ke Ariski. Kalau di Kabupaten Pandeglang itu masyarakatnya itu lebih suka ekonomi digitalnya seperti apa? Karena kemarin itu Ariski tuh udah sempat ngasih bocoran bahwa sekarang di Pandeglang itu udah banyak yang menggunakan Gojek, menggunakan Grab. Nah, mungkin Ariski boleh cerita lagi, silahkan dilanjut. Ariski dari Pandeglang, Banten ya. Ya. Halo. Iya Pak, pertanyaannya Bang Mongol ini saya langsung jawab aja apa gimana nih? Boleh, langsung Bang, langsung biar cepat pulang ya. Perkembangan digital di Pandeglang Banten. Iya, silakan Bang. Wah, parah nih. Tapi pertama mohon maaf tadi saya agak terlambat. Jadi Bang Mongol, Om Jeremy, terus teman-teman semua di sini di DPR sekarang lagi sedang berlangsung rapat dengan Badan Keamanan Laut. Oh, jadi Kamla, kita ya. emang kalau sampaikan salamnya Pak buat Kamla. Pak Kurnia. Siap, tadi nanti setelah dari sini saya turun lagi ke bawah, saya sampaikan langsung ke Pak Kepala Bakamla. Salam dari Mongol. Jadi memang kalau di DPR kita harus bisa menjago juggling bola, apa namanya, isu dari sama lah mungkin mirip-mirip sama pekerjaan Bang Mongol sama Om Jeremy yang suka ngejaga apa namanya topik pembahasan apa segala macam. Kita juga di DPR harus bisa ngejagel antara kepentingan dari daerah pemilihan, kepentingan masyarakat kita di sana, jalan, infrastruktur, puskesmas, gorong-gorong dan lain sebagainya, dengan kepentingan nasional seperti Badan Keamanan Laut dan lain sebagainya, tapi juga kepentingan nasional lainnya seperti telekomunikasi, adaptasi dengan disrupsi dan lain sebagainya. Gitu sih Bang, Om. Jadi kalau ada masukan, kalau ada arahan atau apa bisa sampaikan langsung ke saya, nanti insya Allah saya tindak lanjut di sini. Oke, mau nanya nih Mbak, tentang kan sekarang lagi semuanya berbasis yang namanya digital. Jadi mau tidak mau semua masyarakat harus mulai aware dan mau menggunakan digital. Nah, sebagai seorang anggota legislatif di daerah pemilihan apa aja yang dilakukan nih buat masyarakat biar mereka makin, oh berarti ternyata penting nih namanya digital saat ini. Gimana, Pertama, mohon maaf kalau dengar suara Bang Mongol tuh saya selalu ingat stand up comedy topiknya yang ngomongin soal apa baju adat Papua itu. Jadi kotek. Dia ingetnya koteka loh. Ya Allah. Pernah make ya? Kalau bisa besok bawa di sidang kalau boleh. Harus ada standarisasi nasional. Manusia katanya. Soalnya buat yang minimalis kan kasihan kalau nyoba pakai. Melorot. Ternyata ingatnya materi gua dari semua materi yang gua punya, dia ingatnya koteka. Kalau kecil pakai double tip aja nggak apa-apa. Lakbannya. Ya silakan bagaimana pentingnya yang namanya digital di dapil pemilihan Dapilnya di mana Pandeglang ya tadi. Pandeglang, Om Jeremy, saya yakin sebenarnya orang-orang seperti Bang Mongol, Om Jeremy Teti ini cocok sebenarnya bisa mewakili masyarakat di Indonesia di DPR karena apa ruang lingkup kerja, linknya semuanya. Bang Mongol juga saya perhatikan aktif bukan cuma di komedi tapi juga di komunitas agama dan lain sebagainya. Jadi emang kalau di DPR kita itu dituntut semacam kita harus bisa menyelesaikan isu-isu dari seluruh permasalahan yang masyarakat punya. Tapi sebenarnya masyarakat kita di Pandeglang juga Bang Mongol dan Om Jeremy belum paham betul sebenarnya DPR itu fungsinya seperti apa. Yang paham biasanya cuma ngomong DPR itu ngomong doang kerjanya ya kan, terus tidur, terus apa namanya kajian, minum. Ya gitulah pokoknya kayak hal-hal yang menjadi stigma selama ini. Tapi emang di situ saya pengen coba untuk bawa semangat baru biar anak-anak muda bisa care sama politik. Anak-anak muda bisa care dengan mungkin nggak politik praktis yang kita bahas di ILC lah atau apalah yang debat yang paling keras suaranya yang didengar. Tapi
politik yang bisa benar-benar kita rasakan, apakah itu penanggulangan bencana, anak muda suka volunteer, apakah itu terkait dengan pendidikan, karena kita sekarang masyarakat kita, generasi muda kita, anak-anak kita mungkin yang di desa-desa baik di Pandeglang maupun yang di pelosok negeri masih dipersiapkan seakan-akan mereka bakal hidup di tahun 70-an, 80-an. Karena tantangannya udah beda sekarang. Di Singapura udah belajar coding, kita matematik aja belum ini, masih minjem bukunya sama teman dan lain sebagainya. Jadi di situ yang saya akan berikan dorongan, salah satunya terima kasih juga kepada Kementerian Kominfo, kita bisa kasih akses internet kepada masyarakat, kita juga bisa menyuarakan kepada pihak swasta untuk memperluas jaringan telekomunikasinya, bagaimana masyarakat di desa-desa bisa dapat akses yang sama kepada jaringan telekomunikasi agar dia bisa belajar, agar bisa nonton stand up komedinya Bang Mongol, agar bisa nonton Om Jeremy Teti waktu 2010, 2011 di OVJ dan lain sebagainya. Jadi ini yang saya bisa bantu, apapun yang saya bisa lakukan, Bang Mongol, Om Jeremy, buat kepentingan jaringan telekomunikasi dan juga kepentingan lainnya. Ini kita harus bisa suarakan dengan ikhtiar bersama di DPR dan di masyarakat luas. Ya. Rizky sebagai anggota dewan pasti terus memonitor konstituennya di daerah Pandeglang dan sekitarnya. Bagaimana melihat kendala apa sih dalam sosialisasi untuk masalah pelayanan berbasis digital di Pandeglang? Masalah yang paling berat mungkin infrastruktur atau mungkin masalah signal atau masalah apa? Masyarakatnya kemungkinan. Ya SDM-nya dong kalau gitu. Silakan Semuanya itu tadi Om Jeremy. Tadi yang disebut apakah itu masyarakatnya, SDM-nya juga kita harus bisa dongkrak, karena jangan sampai itu jaringan telekomunikasi dipakai buat main Mobile Legend doang gitu kan. Terus main enggak? Ya, main tapi malam. Tapi kalau dari infrastrukturnya sendiri tuh masih minim banget, Bang. Ya padahal jadi banget dari Jakarta. Masa minim? Kalau Papua minim wajar lah, jauh ya. Nah itu dia, makanya Bang Jeremy ini cocok banget buat mewakili sebenarnya masyarakat Banten kita di politik. Terang, Pak, jadi aku orang Banten juga. Iya, itu apalagi Bang. Ya, Bang bisa nggak nanya, nggak usah gaya-gaya bawa berita. Enggak, itu emosi saya, Pak. Soalnya abang kayak keinget di acara berita gitu, yang santai aja gitu. Bisa Bang Jeremy Teti itu figur di Indonesia, reporter, jurnalis di Indonesia yang viral, semua orang tahu sebelum masa-masa digital. Hebat nggak? Hebat banget, Bang. Hebat. Kalau lu kan setelah masa digital mulai masuk, Bang. Stand up comedy kan karena masalah digital. Jadi berarti sekarang masyarakat, pemerintah juga punya andil yang sama dan punya tugas yang sama untuk memberi semacam mungkin edukasi kepada masyarakat pentingnya yang namanya digital. Sosialisasi itu yang penting. Iya, betul. Ya tidak semua masyarakat kan melek dengan informatika. Iya, karena juga kalau masyarakat di daerah kurang paham tentang digital, takutnya dapat berita apa-apa aja telan mentah. Betul sekali, berita-berita hoax langsung dipercaya. Nenek gue juga gara-gara digital juga akhirnya dia percaya. Jadi miskin. Nah, apa yang dilakukan Rizky untuk untuk masyarakat Pandeglang, konstituennya di sana biar sadar dengan pentingnya masalah digital ini. Oh, aus ya. Aus. Sorry. Ada sponsor, dia ada endorse. Jadi berita Om Jeremy ini expert soal pemberitaan, saya yakin. Jadi mau sebagus apa itu berita, sebaik apa itu berita, misalnya Rizky atau Pak Mongol atau Pak Jeremy membangun A, B, C, D, itu akan kalah kalau misalnya diadu dengan berita yang nyangkut ke hal-hal emosional, hal-hal yang berbau sara dan lain sebagainya. Pasti lebih catchy yang berita negatif tersebut. Nah, jadi kita yang generasi muda ini, yang apalagi di sini saya sadar ada project Pandeglang Real Ojek, ada Ayojek, ada Gojek, Grab, Anterin Aja, Maxim. Ini juga merangkul influencer daerah yang sebenarnya punya
tanggung jawab yang sangat besar untuk merangkul generasi muda. Ayo kita sebarkan berita positif, tapi dengan gaya yang catchy, dengan gaya yang kayak kekinian, yang bisa didengar, yang enak lah, yang selidah sama pembahasan atau yang selidah sama gaya bahasa, yang selidah dengan taste dari anak-anak muda sekarang. Kalau misalnya kita nyampainya gaya boring, yang nggak akan didengar sama orang. Nah, di sini kan expertnya pasti Bang Mongol dan Bang Jeremy Teti itu sering sekali saya dengar menyampaikan berita-berita positif, berita-berita atau pesan-pesan yang isinya perdamaian, mengenalkan masyarakat ke budaya-budaya di daerah dan lain sebagainya. Tapi dengan gaya yang bikin kita ketawa, dengan gaya yang bikin kita benar-benar fokus gitu loh mendengarkan. Nah, ini sebenarnya yang harus bisa diperluas, harus bisa dilakukan sama-sama oleh generasi muda, baik di Pandeglang ataupun di Indonesia, dengan gaya simple mungkin, yang se-catchy mungkin, tapi intinya yang kita sampaikan adalah pesan-pesan positif. Oke, Bang. Berarti jadi kita berdua mesti ke Pandeglang. Enggak dong, bukan begitu. Sosialisasi, jadi besok edukasi. kalau AA semuanya reses butuh tim, ya tinggal hubungi Mongol di 0811 sama kayak kemarin nomornya. Kayak kemarin. Ya. Tapi pertanyaan Mongol paling terakhir nih buat Mongol. Kan AA ini sebagai perwakilan generasi muda. Dengan komposisi anggota DPR RI yang ternyata dari sisi usia yang generasi muda hanya sekitar sepersekian persen, apa yang AA lakukan untuk bisa membawa angin positif buat teman-teman di masyarakat khususnya anak muda untuk aware tentang politik, dan karena sekarang banyak fobia masuk dunia politik. Udah takut duluan. Termasuk gua juga. Gua takut masuk karena gagal 2 kali. Nggak pernah gagal gua, nggak pernah. Bukannya dari Sangir Talaut. Nggak pernah, Bang. Gua Makanya kemarin lu pindah partai politik kayak nggak dong. Lu pindah partai politik karena apa? Nggak gagal, Bang. Bukan gagal. Nggak dianggap. Nggak, maksudnya begini, Bang. Kakak gua juga dari partai yang sama dengan AA Rizky. Oh gitu. Iya, kakakku anggota DPR RI dari partai yang sama. Cuman sekarang beliau udah memilih jadi dosen di Kanada. Karena kebetulan kemarin bertempur di Manado ternyata melawan Om sendiri, kalah. Kita harus mengalah ya, daripada diungkit masa lalu, mengalah aja. Nah, Mongol kemarin kan gue mendaftarkan diri untuk menjadi wali kota Manado. Elektabilitas nomor 2, terus gue mundur. Bukan gagal bareng, gue mundur. Kenapa mundur? Emak gue udah mikir, Dek. Sudah Jo jadi wali kota KG OTT. Takut OTT. Ya, jadi orang tua tuh udah kepikiran nanti OTT. Dia nggak mau bernasib gua sebagai anak laki satu-satunya masuk penjara. Tiba udah pakai rompi orange gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau di belakangnya payet. Bagaimana menyadarkan atau mengimpartasikan bahwa politik itu dinamis dan baik untuk generasi muda biar semakin mereka bangga menjadi bagian dari Indonesia. Ya, kita lihat juga anak-anak sekarang kan sangat kritis ya. Iya. Netizen kita kan. Iya, tapi kan cuma di Facebook ada. Giliran kalau ngomong gagu. Enggak, dijemput polisi pucat. Minta maaf. Tapi gue mau terakhir dari Mongol sampaikan salam juga buat Sister Hillary Brigita Lasut. Oh iya. Karena sama-sama Komisi 1 mereka. Ya, betul. Oh, yang kita di Manado bareng-bareng itu ya. Saya kebetulan sama beliau separtai dulunya. Saya ketua, dia bendahara. Oh, gitu. Saya berjuang buat beliau, sekarang saya berjuang sendiri. Kayaknya ditinggal, curcol, Mongol curcol. Ini Mbak Hillary, Mongol curcol nih. Tapi cus. Boleh nggak kira-kira, Mongol nih menanyakan boleh nggak kira-kira kalau kurikulum sekolah sekarang tentang literasi digital itu jadi salah satu mata pelajaran. Oh, harus. Tepat banget itu poinnya. Iya. Kenapa enggak? Karena ini yang udah menjadi kewajiban. Tapi nanti pas satu acara sama Hillary bilang salam buat Rizky juga dong, biar kita promosi bareng-bareng. Pokoknya kalau butuh kita berdua ke Pandeglang, always stay together. Apa bahasa Inggrisnya, Bang? Pergi bersama? Sorry, Bang. Bukan living together. Mongol bahasa Inggrisnya tupelnya cuma 25. Thank you, oh yes, oh my god. Aku tahu senang banget. Senang banget kalau ketahuan. Jadi penting ya tentang literasi digital harus menjadi salah satu bagian
mata pelajaran mulai dari pendidikan sekarang dari SMP. SMP, Bang, SMP. Iya, anak Karena sekarang ngerti. pengguna media sosial mayoritas paling tinggi usia SMP sampai SMA. Nah, kalau tidak, maksudnya gini, orang kan nanya begini kemarin ke Mongol. Ngol, kalau jadi mata pelajaran bagusnya pelajaran mana? IPS, PPKN atau jangan, mulok. Apa itu? Kan mulok tuh muatan lokal. Muatan lokal. Nah, mempelajari bahasa daerah. Abang sebagai orang timur, jangan sampai gara-gara udah jadi anak Jakarta lupa bahasa daerah. Nah, itulah ada mulok. Nah, betul. Anak sekarang kan disitulah gengsi. salah satunya tentang literasi digital. Karena sekarang anak-anak muda kadang mereka tidak pernah berpikir bahwa media sosial itu cepat nyebar. Ngapa-ngapain di media sosial, tahu-tahu viral. Kan target mereka kan viral. Stres. Satu hari stres terus dijemput polisi. Karena gini Bang, kalau abang bikin video ternyata viral, terus bikin malu, abang hapus, kan susah Bang. Gak bisa. Udah nyebar. Gak bisa Nah, kalau ada direkam pendidikannya mereka tahu. Jadi penting ya, Penting banget. Oke. Jawabannya singkat, penting banget. Bang Jeremy, sebelum dipanggil Tuhan silakan bertanya. Ya enggak kan maksudnya kan. Ya. Aduh, gue bahagia banget loh kita ketemu anak muda yang ternyata punya apa ya namanya? Punya visi yang bagus untuk bangsa Indonesia. Khususnya bagi warga Pandeglang kan konstituennya di sana. Iya, apalagi beliau masih muda, usia baru 21 tahun loh Bang. Terima kasih. Oh, iya. Abang mau udah 60. Kita harus bangga bisa jadi tua. Yang muda belum tentu bisa jadi tua. Tua pernah jadi muda. Oh iya benar. Tuh benar A. Jadi pokoknya mulutnya agak tajam. Tetap semangat ya A. Tetap semangat A. Kalau butuh apa-apa, don't forget call me, everything under control lah. Aduh, apalagi ya? Ya ampun, apalagi yang mau ditanya? Apalagi yang mau disampaikan kepada konstituennya. Silakan dari sini warga Pandeglang mungkin ada yang lagi sedang menyaksikan acara ini melalui Zoom. Iya. Oke, silakan A. Ada yang mau ya, nanya? Bang Jeremy. Pertama, umur saya insya Allah tahun ini 28, jadi nggak semudah itu. Tapi emang muka saya tuh kalau di DPR sering dibilang apa ya, udah umurnya muda. Kadang-kadang banyak yang bilang mukanya kelihatan tuh lebih muda. Kalau orang bilang itu aset, kalau di politik kadang-kadang itu tuh jadi bahan bulian orang. Tapi makasih banyak. Ini salah satu anugerah buat saya ya, bisa sepanggung sama Bang Mongol, Bang Jeremy Teti. Ini idola saya dari kecil. Saya waktu kuliah pun kalau misalnya lagi bosen gitu sambil makan, kita ngangetin apa, nontonnya ya kalau nggak Bang Mongol tentang Koteka itu ya yang Bang Jeremy Teti di apa namanya. Kalau Rizky kelihatan muda loh, muda banget. Pasti skincare-nya bagus ya. Skincare-nya apa sih? Laki-laki pakai skincare. Enggak dong, kita mengingatkan buat yang nonton di Zoom. Langsung banyak, langsung penuh yang Zoom. Yang di rumah, yang skincare itu penting. Tetapi kita tahu harus cara bagaimana menggunakan. Karena kadang mukanya putih, lehernya masih hitam. Jadi mukanya siang, lehernya malam. Iya, jadi kelihatan kaki kena knalpot. Tapi Rizky 28 tahun. Loh. Separuh umur gue dong. Abang ngasih tahu lo umur sebenarnya. Bukannya abang selalu kalau ditanya wartawan selalu hanya Tuhan yang tahu. Sekarang ngasih tahu ya separuh 28 berarti 56. Pokoknya semangat terus. Abis ini masih ada sidang lanjutan, tetap semangat Bagaimana biar kita tetap bisa semangat dalam hidup? Ingatkan konstituen Anda, tetap membanggakan Anda sebagai bagian dari mereka. Salam buat Hillary dari Mongol dan Jeremy. Makan-makan bubur tinutuan lagi di Manado. Yang penting jangan lupa kalau seandainya mau ke Senayan City ya sebelah kanan lah beliin ya. Lu tau gak sebelah kanan apa Bang? Yang sebelah kanan di mana? Yang sini? Masuk. Oh tahu deh. Gucci. Salam ya buat nyonya, buat anak-anak, buat semuanya, buat keluarga, buat partai juga salam buat Opa Lape. Siap. Ya, om saya soalnya, omnya Mongol. Cuman gua milih jadi artis, lebih enak soalnya penghasilannya. Gak ada OTT ya? Enggak, langsung selesai manggung dibayar. Kalau mereka kan harus nunggu sidang. Berbulan dibayar. Gede tapi kan minumannya mereknya bagus loh. Gak usah disebut ya. Jangan soalnya nggak bayarin kita. Soalnya kita nggak di endorse.
Oke. Silakan lanjut sidangnya. Pokoknya sampaikan salam buat Pak Siap. Hillary. Siapa lagi? Siapa Yang lagi lu tahu di komisi 1? Aku zamannya Pak Okto. Aku ketahuan Aku kan umur. komisi 1 yang Ketahuan zaman dulu. umur. Ketua komisi Berarti 1 yang waktu tahun 96, wakil 97. presidennya ada Malik ya? Ya Allah. Gue tugas di dewan tuh lama. Ini Tahun Nurul Arifin. 97. Ya siap. Itu helikopter di belakang. Kalau seandainya Indonesia boleh punya satu ya Pak. Kan bagian pesawat. Komisi 1 loh. Komisi ya. 1 masalah keamanan bangsa. Yoi. Oke deh. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Makasih. Salam. Makasih banyak Bang Moko, Bang Jeremy, semuanya. Assalamualaikum. Dadah. Tuh. Abang udah bilang kan tadi literasi digital itu penting. Ya kan? Terutama Terus, buat anak-anak sekarang yang mereka udah takut duluan. sekarang sebelum. ekonomi berbasis digital juga sudah harus penting. Orang sekarang belanja di warung udah bisa pakai tap-tapan, pakai GoPay, bisa pakai apa? Nggak apa-apa ya sebut merek ya. Nggak apa-apa sebut aja. Kayak pakai Dana. Iya. Itu kan basisnya digital ekonomi. Jadi ya kan? Imani semuanya. Iya, kita mau bayar apa-apa sekarang udah tinggal by transfer. Semuanya everything sekarang udah mulai under control lah. Semuanya udah dimudahkan Ya, ya. Mungkin dimudahkan. terakhir nih buat Bang Mongo sama Kak Jeremy. Terakhir boleh dong kasih semangat ini buat teman-teman karena ini kan mereka para pesertanya ini komunitas dari ojek online di berbagai jenis ojek online. Boleh kasih semangat Abang ke mereka. kalau ojek online pakai apaan, Bang? Tergantung. Saya pakainya Gojek. Saya sampai Ojek sekarang akunnya di Gojek gua akunnya unggulan. Unggulan. Saya artis pertama Indonesia menggunakan Gojek. Serius? Cuman gua kalah pamor sama Dian Sastro. Soalnya yang iklannya Dian Sastro sama Andin, padahal gua duluan. Kita di Bali selalu naiknya Gojek kayak kita berdua ya. Dulu Mau hujan aplikasinya angin. masih ngelek loh. Tetapi sampai hari ini gua masih ingat 2011 berkarir stand up, gua satu hari bisa 4 job. Lu kirain gua naik mobil? Naik ojek lah titik. Kalau kondisi darurat ojek Justru itu adalah buat teman teman-teman baiknya yang kita. aplikasinya online Gojek, Grab, Maxim, InDrive, apapun bentuknya, tetap semangat teman-teman. Iya. Ya kan? Kalau dapat penumpang atau pesanan yang tidak masuk di akal, kan bisa tetap harus ke kantor laporan. Oh begitu ya. Banyak loh sekarang dan buat para pengguna media sosial yang menggunakan aplikasi Dia suka online. bohongan gitu ya. Jangan pernah ngerjain orang. Kasihan loh. Karena apa yang engkau tanam itu juga yang engkau Ada, tabur. betul kebalik. Lu itu main betul, apa yang engkau tabur itu juga yang engkau tuai. Tunai. Tuai. Tuai. Dasar tua lu. Iya. Jadi semangat ya teman-teman semuanya yang hari ini lagi ada teman-teman, di di sini, aplikasi di mana? sini teman-teman ini udah pindah di sini. Mana ya? Teman-teman ojek Oh, iya. semuanya, ojek ya, ojek online, Bahasa Inggris, ojek Bang. pengkolan, Bahasa Inggris. ojek pengkolan boleh nggak? Oh enggak. Boleh tapi mereka nggak gabung hari Oh, nggak ini. gabung. Iya, Abang ini pakai online bahasa semua. Inggris. Pakai bahasa Nggak Inggris. usah, gue pakai bahasa tubuh aja deh. Kalau gua Jadi- pakai bahasa Thailand. Jadi ingat jangan mengeluh kalau nggak dapat penumpang. Aku pernah di Bali, Bang, aku udah 4 hari nggak dapat penumpang. Jangan mengeluh. Gue di Jakarta juga gue hidup nggak mengeluh kok. Oke, Bang, kalau aku di gue 3 hari, sebentar dulu belum selesai Oh, iya. curhat gue. Kalau kita di Bali kalau berdatang ke waktu pandemi itu kan sepi banget loh dari bandara curhat sepanjang jalan. Yeah. Bang, aku di 3 hari nggak dapat penumpang. Abang mau kemana lagi? Aku antar kok, siap antar jemput. Pada curhat, pada ramah. Oh sekarang mulai turis mulai datang, mulai sombong ya begitu ya. Jadi ingat, jadi dalam kondisi sepi maupun ramai Anda harus tetap ramah dengan calon penumpang Anda, oke? Dan jangan tipu-tipu. Oke, buat teman-teman online tetap semangat. Kalau dapat penumpang bawel seperti Bang Jeremy Teti, Emang lu lebih tetap parah dari bahagia gue kali. aja. Enggak lah, gue orang paling banyak pakai motor, ya kan? Yang paling penting adalah apapun yang kita kerjakan, kalau kita ridho ngerjainnya, kalau kita tulus mengerjakannya, insya Allah puji Tuhan pasti Tuhan akan tolong hidup kita. Dengan ini mari kita berdoa. Jadi berdoa ya. udah. Ntar tadi malah soalnya makin panjang. enggak, Iya. soalnya tadi gua kan nanti sampai maghrib kita selesai ya. Bener banget
penyampaian. Jadi gua kayak berasa kayak mau ibadah. Pokoknya semangat semuanya. Banggalah menjadi bagian dari Indonesia. Ya, para pemburu rupiah di jalan raya. Kita lanjut tepuk tangan secara virtual buat Kak Jeremy dan juga Bang Mongol. Sehat-sehat. Jangan lupa undang lagi ya. Iya, nanti lagi ya, dah. Itu tadi penampilan yang luar biasa dari dua gestar kita, yaitu Bang Mongol dan juga Kak Jeremy. Semua dibahas ya, dari mulai skincare, dari mulai apa tadi anggota DPR lainnya, sampai lukisan, sampai koteka juga masuk dalam pembahasan kita. Luar biasa. Semoga sehat selalu kepada dua gestar kita. Ya benar, nanti kita undang lagi insya Allah. Nah sekarang ini terakhir saya mau minta closing statement dong Mas Yosep. Ini kita udah panjang lebar membahas seputar adaptasi masyarakat terhadap pelayanan berbasis digital. Mungkin boleh silakan Mas Yosep. Ya mungkin sedikit closing statement dari saya. Dengan adanya kemudahan yang kita rasakan pada saat ini, yang rata-rata semua pelayanan udah berbasis digital ya. Terus apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, masyarakat harus bersikap adaptif, yaitu harus sadar, peka, serta adaptif terhadap perubahan yang terjadi khususnya pada masa pandemi ini. Lalu yang kedua, setelah mencoba adaptif, kita harus berusaha memaksimalkan penggunaan teknologi pendukung pelayanan publik yang tersedia. Selanjutnya, kita juga harus meningkatkan kapasitas serta pengetahuan mengenai layanan berbasis digital yang ada, baik itu dari pemerintah yang bersifat pelayanan publik maupun swasta. Dan yang terakhir ialah implementasi, yakni menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari namun tetap menyesuaikan kemampuan yang dimiliki. Lalu terakhir, gunakan smartphone teman-teman dengan bijak dan tanggung jawab. Itu dia. Jadi adaptif, kemudian dipraktekkan, diimplementasikan, dan yang paling penting adalah gunakan smartphone-nya lebih bijak dan bertanggung jawab. Luar biasa rangkaian acara kita pada hari ini. Tanpa terasa nih kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih tentunya kepada seluruh peserta yang sedari pagi tadi sudah bergabung bersama kami secara online dan selalu mengaktifkan kameranya. Saya patut mengapresiasi, dan tentunya karena ini pekerjaannya secara online, semangat tentunya untuk membangun ekonomi digital. Jangan pantang menyerah. Kalau tadi kata Bang Jeremy Teti, aduh ternyata banyak loh ketika memang lagi masa pandemi suka nggak dapet penumpang dan segala macam. Ingat, kata beliau juga, tetap semangat, gak boleh mengeluh, karena semua orang pasti punya masalah. Yang paling penting adalah kita harus bisa menyelesaikan masalah itu dengan tersenyum. Dan tentunya saya Reni Risti pamit undur diri. Kami juga memohon maaf jika saya mewakili panitia jika ada salah, baik perkataan maupun perbuatan. Terima kasih sekali lagi kepada 3 narasumber hebat kita. Ada A.A. Rizky, kemudian ada Bapak Wiryanta, dan juga ada Mas Yosep yang sedang menemani saya sampai dengan siang hari ini. Dan terakhir mari kita tutup bersama-sama dengan menyaksikan Soulcoustic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambung
luasan tanpa lukisan, beratap jerami beralaskan tanah, namun semua ini